Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali sebagian zikir pagi bersama-sama. 1 2 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsil la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Sehat semua hadirin? Alhamdulillah, semoga Allah tetap mengkaruniai kita istiqamah terhadap hal-hal yang ringan, sederhana sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kalau yang sederhana diistiqomahkan, Allah cinta. Kalau yang ringan-ringan diistiqomahkan, Allah cinta. Hingga pada akhirnya yang ringan menurut kita di awal, ujung-ujungnya menjadi besar. Yang menurut kita sederhana, ujung-ujungnya luar biasa. Itu semua karena pertolongan dan taufik dari Allah. Karenanya kita bisa bangun di pagi ini, bisa duduk bersua, bermuajah, bermajlis. Sahabat di rumah, di TikTok, YouTube, Instagram juga bisa untuk duduk bersama-sama di sini. Insya Allah ini jadi wasilah datangnya ridhonya Allah pada kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karrim wa barik alaih. Kita mau tilawah dulu hadirin Quran surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yuzhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas pertolongan Allah kita baru saja membaca satu halaman Al-Quran. Sekarang silakan diperhatikan ayat 32. Yuk sama-sama kita perhatikan ayat 32 hadirin. Walikulli darajatum mimma amilu. Dan untuk setiap atau masing-masing darajat ada tingkatan-tingkatan yang Allah tetapkan. Mimma dari apa-apa, amilu apa yang kita kerjakan. Jadi tiap amalnya seseorang tingkatannya itu berbeda-beda. Orang yang bangun subuh dengan diawali sholat sunnah fajar, baik di rumahnya ataupun di tempat di mana dia hendak sholat berjamaah sholat subuhnya, beda derajatnya sama orang yang tidak menunaikan sholat sunnah fajar. Yang tahajud, lalu sunnah fajar, lalu subuh berjamaah, beda derajatnya sama yang tidak sholat sunnah fajar, tidak tahajud.
Yang tahajud, sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, ditambah kajian subuh syuruk, ditambah lagi nanti sholat fi awalid duha, sholat sunnah syuruk. Yang kata Nabi, man, barang siapa dia, man ghada ilal masjid, man shallal ghada atau man shalla subhi fi jama'atin, barang siapa yang subuh berjamaah dia di masjid. Man shalla subhi jama'ah, siapa yang berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk dia, yazkurullaha azza wajal, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir. Zikirnya 3, bisa zikir lisan, bisa zikir baca Quran, bisa majelis zikir. Zikir lisan sudah, baca Quran sudah, majelis zikir. Ini 3 satu disatukan dalam satu kesempatan. Man shalla subhi fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha azza wa jalla hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Siapa yang subuh berjamaah di masjid lalu duduk dia berzikir dia hatta tatlu asy-syams, sampai terbitlah matahari. Setelah terbit matahari kemudian shalat rak'atain, salat 2 rakaat, kana lahu, maka bagi mereka ka'ajri, dapat pahala seperti hajjatin, haji, wa umratin, dan umrah, tamah, sempurna. Amalannya apa? Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, kemudian berzikir, kemudian habis zikir naik matahari, melewati waktu syuruknya, lalu kemudian sholat berapa rakaat? 2 rakaat, maka panen pahala haji umrah sempurna. Beda amalan, beda derajat, beda amalan, beda tingkatan. Walikulli darajatum mimma amilu. Kalau kita berbeda amalnya, berbeda pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamu. Gimana? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan tidak? Beda. Berilmu beda saja, beda derajat, apalagi beramal. Qul, katakanlah, hal yastawi, apakah sama? Alladzina ya'lamun, orang yang punya ilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak berilmu. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Punya ilmu sama gak punya ilmu aja nanti berbeda, apalagi ini beramal dengan tidak beramal. Ketika seseorang itu mau sehat dan dia tahu semua teori di kepalanya tentang sehat, bahwa sehat itu adalah perpaduan antara makan yang baik, olahraga, dan istirahat yang cukup. Dia tahu teorinya, makan yang baik, olahraga, istirahat yang cukup. Dia makan baik, dia olahraga, tapi gak pernah istirahat. Apa bisa sehat? Dia istirahat terus, tapi gak pernah olahraga. Apa bisa sehat? Tidur, sehat gak? Apa yang terus membuat badan ini sehat? Teori yang dia ketahui atau amaliyah yang dia lakukan, yakni berolahraga, makan makanan yang menyehatkan, ditambah satu lagi istirahat. Yang dia tahu atau yang dia amalkan yang akan menjadikan hidupnya lebih sehat? Yang dia amalkan. Walikulli darajat. Allah sudah memberi derajat demi derajat, tingkatan demi tingkatan. Bagi siapa? Mimma amilu, dari apa-apa, amilu, dari apa-apa yang kita kerjakan, lakukan. Jadi ini nanti kita dapat tinggi ataupun rendah derajatnya berdasarkan amal, hadirin. Itu juga kan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat 132,
walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang akan memperoleh derajat yang sesuai dengan yang mereka kerjakan. Maksudnya setiap orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan derajat ketaatan. Setiap yang bermaksiat kepada Allah akan mendapat derajat kemaksiatan. Kedudukan di mana amalnya itu akan menjadi penentu kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Jika baik maka dibalas dengan kebaikan, jika buruk maka dibalas dengan keburukan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini juga mengandung pengertian yang jelas bahwa setiap kebaikan keburukan tidak akan miss di hadapan Allah. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Kalau ada yang baik dibalas buruk, dua kemungkinannya. Satu, pengingat supaya kita nggak berbuat buruk. Dua, penguat supaya kita jadi hamba yang lebih kuat melewati ujian. Kan berulang kali kita pelajari bareng-bareng aja deh. Berulang kali juga kita belajar bersama tentang ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan berpulang kepada diri sendiri. Jikalau berbuat buruk, keburukannya juga akan pulang kepada diri sendiri. Juga berulang kali kan kita mengingat tentang satu ayat, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Hal jaza', apakah ada balasan? Al-ihsani illal ihsan, bagi kebaikan yang dilakukan kecuali datang kebaikan berikutnya. Beramallah hadirin yang baik. Ya Allah, bantulah kami untuk beramal salih. Ya Allah, kuatkan pundak kami untuk terus beramal salih. Ya Allah, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami. Ya Allah, buat kami hanya bergantung kepada Engkau agar kami tidak bergantung kepada selain Engkau. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Wa ma rabbuka, dan adapun Allah, bighafilin, tidaklah lalai, amma, dari apa-apa, ya'malun, yang kalian kerjakan. Maksudnya, kata para ulama, Allah sekalipun tidak lupa atas semua amal-amal kita. Ibnu Jarir mengatakan yakni semua amal mereka. Maksudnya kalau kita berbuat kecil ataupun besar, diketahui manusia ataupun tidak, senyap ataupun dijaharkan, terang-terangan maksudnya, kita sembunyikan di tempat yang paling tersembunyi ataupun kita tampilkan di sosial media, tetap Allah Maha tahu. Wa mallahu bighafilin ma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai. Allah gak pernah lalai. Allah gak pernah sedikit pun lupa. Maha suci Allah dari semua itu. Allah gak pernah lalai. Amma ya'malun, dari apa-apa yang kita kerjakan. Hadirin, makanya apa yang membuat kita tenang, manusia gak berterima kasih sama kita? Karena Allah tahu. Allah tahu. Ketika jamaah masuk rumah makan, di rumah makan itu ada beberapa orang dan jamaah alhamdulillah baru dapat rezeki. Lalu jamaah bisikkan ke kasir, mas, tolong ya yang meja itu yang isinya 21 orang, saya yang bayarin semuanya ya. Ketika Anda pulang duluan, tanpa Anda bilang bahwa 21 orang di meja itu Anda yang bayar, lalu Anda pulang, dan tidak ada satupun dari 21 orang itu yang berterima kasih kepada Anda, tenang hadirin.
Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lalai dari setiap apapun yang seorang hamba lakukan. Allah nggak pernah lupa. Orang yang itu mungkin nggak bilang terima kasih, mungkin nggak DM, mungkin nggak WhatsApp, mungkin nggak bilang, aduh makasih ya tadi kok ditraktir sih, bla bla bla. Misalkan contoh, Allah tahu nggak? Tahu. Anda jualan, terus Anda mau beli apa deh? Mau beli selimut, buat siapa? Ibu. Berapa harga selimut ini? Uangnya adik berapa? Cuma 10.000. Ini selimutnya harganya 210.000. Uang dia cuma 10.000. Berapa harganya? Oh iya, 10.000 aja deh buat adik, nggak apa-apa. Kita rugi 200.000. Karena sebenarnya kita mau menjaga kehormatan dirinya. Kalau dikasih dia nggak mau karena dia punya niat beli, dia cuma punya uang 10.000. Lalu kita dengan sengaja, ya ini khusus adik harganya 10.000, nggak apa-apa dek, silakan. Padahal itu harganya 210, masih kurang 200.000. Tapi niat kita nolong. Adik itu nggak tahu bahwa dirinya sedang ditolong. Adik itu taunya dia beli. Tapi pemilik toko kasihan lihat adik ini punya niat baik buat mamanya, diturunkan, udah buat adik ini 10.000 nggak apa-apa deh. Salam buat mamanya ya. Makasih ya bu, mari. Adik itu taunya beli. Dia nggak tahu bahwa harga 10.000 itu adalah pemilik toko yang menurunkan harganya karena kasihan melihat adik ini dan mau menjaga kehormatannya. Apakah terus 200.000 yang dengan sengaja diturunkan Allah nggak tahu? Allah tetap tahu jemaah. Allah tetap tahu. Walaupun adik itu nggak tahu berapa harganya, 10.000 mah yang benar 10.000. Iya aku tadi beli 10.000, padahal harganya 210.000 harga selimutnya. Yang mereka tahu mereka beli, tapi di balik apa yang mereka beli mereka nggak tahu ada baik hatinya sang pemilik toko menurunkan harga supaya menjaga kehormatannya dan supaya dia nggak tersinggung. Dan hadirin tahu, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lalai dari apapun yang hambanya kerjakan. Jadi tenang aja jemaah, tenang. Mau ada yang gak terima kasih sama kita gak apa-apa. Mau ada yang tidak pernah tahu diri kepada kita padahal kebaikan kita lebih banyak dari apa yang mereka lakukan pada kita, nggak apa-apa. Walaupun kemarin kita yang menemaninya dari awal, sekarang dia sudah sukses tinggalin kita, nggak apa-apa. Walaupun kita berproses bersama-sama, lalu ketika mendapatkan sesuatu yang lebih, dia mulai oportunis. Gak menguntungkan lagi ditinggal, yang menguntungkan didekati lagi, gak apa-apa. Apakah Allah lalai? Tidak. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Rabbuka, Tuhan kalian, Allah, bighafilin, tidak sekalipun pernah lalai, amma ya'malun, atas apa yang kita kerjakan. Jadi tenang hati kita. Hadirin, emang ketemu orang yang gak tahu diri itu ngeselin hadirin, betul? Ini orang udah ditolong, udah dibantu tetap aja. Memang gak enak ketemu orang begitu, kesel kadang. Tapi tahu gak, ujian hidup itu terletak di siapa sebenarnya? Kesempatan-kesempatan yang seperti itu. Kemarin kita belajar, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ali Imran ayat 200. Kemarin kita belajar,
Di Ali Imran 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru. Allah suruh kita apa? Sabar. Sudah sabar ya Allah. Wasabiru, kuatkan sabar lagi. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Lah, pertanyaannya, praktik sabar itu di mana? Lagi begini sabar nggak? Sabar menjalankan perintah. Sabar terbagi 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah. Ya ini sabar. Bangun, ngantuk-ngantuk. Padahal subuh-subuh dingin-dingin Wonosobo enaknya tidur. Rintik-rintik hujan, sayup-sayup, berembun, enaknya tidur. Sepakat? Enggak. Nah itu namanya sabar. Nggak tidur itu sabar terhadap perintah. Yang kedua, sabar terhadap larangan. Larangannya apa? Yang haram dijauhi. Itu sabar. Yang ketiga, sabar terhadap ujian. Ini loh sabar. Ketemu orang yang mangkelin, ketemu orang yang berkhianat ketika diberi amanah, ketemu orang yang nggak bisa dipegang ucapannya, sering berbohong. Di situ kan, mohon maaf, di situ kan ujian kita akhirnya. Kita lugu kan bukan benar-benar lugu. Kita lugu sebenarnya untuk melihat siapa yang memanfaatkan kita dari di atas keluguan yang menurut dia kita punyai. Kadang lucu melihat, berpura-puralah orang yang tidak memiliki ilmu dan apapun, agar engkau tahu siapa yang merendahkanmu, siapa yang tulus mengajarimu. Nanti kita tahu tuh hadirin. Wa mallahu bighafilin wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak pernah lalai dari apapun yang kita kerjakan. Jadi Allah tuh tahu. Tenang. Orang gak terima kasih, orang gak tahu diri, orang sudah dibantu, kacang lupa sama kulitnya. Tenang. Allah tahu, gak usah repot mau minta pembuktian dari manusia, pengakuan dari manusia. Yang penting Allah ridho, itu sudah cukup. Ayat berikutnya, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Rabbuka, Tuhanmu, Allah maksudnya, Al-Ghaniyyu, yang maha kaya dari semua yang kaya. Dzur rahmah, yang maha pemberi kasih sayang dari semua yang paling sayang sama kita. Yang maha pemberi kasih dari semua yang pengasih pada kita. Dzur rahmah, memberi rahmat, kasih sayangnya. Pertanyaannya, kalau kita tahu Allah Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, lantas kenapa kita masih takut dengan miskin? Kenapa kita takut miskin sedangkan kita hamba yang maha kaya? Dan bukankah Al-Ghaniyun, Al-Ghaniyyu, Ghaniyun, bukankah Ghaniyun atau Al-Ghaniyyu yang artinya sang maha kaya, itu berarti yang paling kaya dari semua yang terkaya? Betul? Terus kenapa kita berharap kepada yang tidak maha kaya? Kenapa kita masih berharap kepada manusia yang mungkin baru dikasih harta, baru dikasih jabatan, baru dikasih pangkat? Lalu kenapa kita berharap kepada beliau? Kenapa kita berharap kepada makhluk yang jelas-jelas itu adalah kekayaannya pun titipan Allah, kalau boleh dikatakan kaya, tapi kalau sebenarnya dikembali kepada basicnya yang tidak kaya? Kenapa kita berharap kepada makhluk yang tidak kaya daripada kita berharap kepada yang maha kaya, Allah maksudnya? Kenapa? Ada apa di hati kita nih? Sampai-sampai kok kita bersandarnya bukan ke yang maha kaya, tapi ke yang pura-pura kaya.
Manusia kaya ada batasnya enggak? Ada. Dulu ada orang paling kaya, namanya Korun. Orang kayanya Korun, teknokratnya namanya Haman, penguasanya namanya Fir'aun, tokoh agamanya namanya Bal'am, rakyatnya rakyatnya adalah Bani itu. Korun tuh kaya diri. Saking kayanya, kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu, peti-peti berisikan koin-koin emas, itu bawa kuncinya aja belasan atau bahkan ada yang mengatakan puluhan orang yang bawa kunci doang, belum petinya. Kaya sekali. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kekayaan di dunia ada batasnya atau enggak? Ada batasnya sampai dia wafat. Ketika dia mati, kekayaan miliknya atau milik ahli warisnya? Setelah divonis mati, maka semua milik kita berpindah menjadi miliknya ahli waris. Rumahnya, mobilnya, tanahnya, semuanya miliknya ahli waris. Oh, dulu fulan tanahnya di mana-mana. Dulu, sekarang tanah itu sudah dipencar kepada beberapa anaknya. Oh, Pak Fulan, Pak Haji Fulan tuh rumahnya Masya Allah tabarakallah. Dulu. Sekarang sudah menjadi milik anak-anaknya. Oh, Bu Haja Fulana, yang kalau keluar pasti mobilnya sesuai dengan warna bajunya. Bajunya putih, mobilnya putih. Bajunya kuning, mobilnya. Bajunya hitam, mobilnya. Setelah wafat, yang kuning mobilnya, yang putih itu, yang hitamkah itu, jadi punya ahli warisnya semuanya. Maka siapa yang sesungguhnya kaya, betul-betul kaya? Hanya satu. Al-Ghaniyun Hamid. Yang maha kaya, maha terpuji itu hanya Allah Al-Wahid. Allah. Kalau kita kaya mah kaya etok-etok doang gitu cuma. Etok-etok. Apa etok-etok? Kayaknya kita kayak apus-apusan. Kekayaan kita tuh kayak yang semu, bukan kaya yang hakikat sebenarnya kaya. Makanya Nabi tuh nggak pernah menyandarkan pada harta, tapi Nabi menyandarkan kekayaan itu pada apa? Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya sesungguhnya itu adalah bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya sesungguhnya adalah yang kaya hatinya, jiwanya. Itu orang kaya. Kekayaanmu tertakar tergantung bagaimana hatimu memandang sesuatu. Ada yang sudah punya sesuatu yang sangat tinggi, pol mentok, udah gak ada seri lagi di atas itu, tapi masih belum merasa cukup. Ini kenapa sih? Ini mobilnya kok kurang ini ya? Kenapa sih mobilnya kok? Kenapa mobilnya tuh kurang compact ya? Kenapa dikit-dikit ini ya? Padahal mobilnya itu seri tertinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Seri terbaik, terbagus. Kenapa sih mobilnya ini nyarup-nyarup nih? Kalau turun parkir di Masjid Muhammad Al-Fatih, wah bisa gasruk. Kalau lewatin polisi tidur, wah bisa ini, bisa ini. Wah mobilnya muatnya cuma 2 orang, kurang banyak nih, bagasinya kecil. Jadi di mana letak kaya? Letak kaya itu adanya di hati. Tempat hati yang bersyukur pada Allah. Kekayaan itu letaknya di hati, dan kekayaan itu ada pada hati yang bersyukur kepada nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Makanya
Sering-sering ucap alhamdulillah. Tempatnya itu memang di sini hadirin. Mau punya tanah seluas apapun, kalau hatinya yang sempit, tanah luas sempit rasanya. Mau rumah selebar apapun dan seluas apapun, tapi kalau hatinya dhayiq, sempit, nggak jadi luas itu rumah. Jadi tahu ya, yang membuat hidup ini sumpek. Yang kemarin. Yuk pelajaran kemarin, coba dibuka. Ayat yang dayyiqan haraja. Quran surah Al-An'am 125. Ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Kalau Allah menghendaki dia tersesat, Allah buat hatinya dayyiqan, sempit, haraja, sesak. Jadi yang membuat ini teman-teman dicatat nih, catat. Jadiin status boleh. Yang membuat hati ini sesak bukan kurang luasnya tanah, bukan kurang luasnya rumah. Saya ulangi. Yang membuat hati ini haraja, sempit, sesak, bukan kurang luasnya rumah, bukan kurang luasnya tanah, tapi yang membuat hati ini dayyiqan haraja, Al-An'am 125, yang sempit dan sesak karena ternyata dada kita kurang lapang untuk bersyukur kepada Allah. Makanya di ayat sebelumnya penggalanya kalimatnya adalah yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang akan bahagia adalah yang dadanya dibukakan selebar-lebarnya untuk mensyukuri semua nikmatnya Allah. Yashrah sadrah, dilapangkan dadanya. Sampai ayat ke 133. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi rahmat. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dan jikalau Allah menghendaki, yudhibkum, pasti Allah akan memusnahkan kalian semuanya. Wa yastakhlif, dan Allah ganti mim ba'dikum, dengan orang yang setelah kamu musnah itu, ma yasha, sesuai dengan yang Allah kehendaki, kama, sebagaimana ansha'akum, Allah menjadikanmu, min dzurriyyati, dari keturunanmu, qaumin akharin, golongan yang lain. Jamaah kenal Mbah Canggahnya nggak? Rata-rata kenal nggak? Tahu nggak siapa orangnya? Tahu nggak teman dekatnya siapa? Tahu nggak hidupnya di mana? Tinggalnya di mana? Tahu? Rata-rata nggak. Allah bisa saja memusnahkan kita, hadirin. Allah bisa saja memusnahkan kita. Kalau kitanya nggak bersyukur, bisa dimusnahkan Allah. Yudhibukum, Allah musnahkan kalian. Wa yastakhlif, nanti Allah ganti dengan siapa? Keturunan sesudah kalian, sebagaimana hari ini kalian itu adalah keturunan dari golongan-golongan orang terdahulu. Lah hidupnya Mbah Buyut kita aja tahu kok, hadir. Mbah Buyut kita tinggal di mana? Mungkin tahu. Teman-temannya siapa aja tahu nggak? Koncok kentalnya siapa aja tahu nggak? Sekarang generasinya kita, generasi ini, golongan Allah berikan golongan yang baru, sebagaimana kamu adalah golongan dari kaum sebelum kamu, lalu Allah datangkan kaum yang baru, adalah kaum ini dari orang-orang sebelumnya. Makanya Allah mau kita tuh taat.
tuh yang tenanan gitu lah hadirin. Istiqomahnya yang beneran istiqomah. Solehnya ya beneran soleh. Sholatnya ya khusyuknya ya dijaga. Sedekah itu beneran sedekah karena Allah. Nanti levelnya itu udah level ikhlas, itu artinya mengosongkan di dalam dada, khalas, kosong, gak ada siapapun kecuali Allah, murni, pure untuk Allah semata. Jadi kita sedekah bukan lagi, ya Allah sudah sedekah ya 10.000, kan katanya janjimu dibalikin 10 kali lipat, berarti hari ini harus ada 100.000. Bukan lagi sekedar mengharapkan dunia, karena dunia terlalu murah, mohon maaf. Berulang kali kami sampaikan, kalau kita beramal salih harapannya cuma dunia, dunia itu terlalu murah. Dunia terlalu murah jemaah. Kalau kita beramal hanya karena pujian manusia terlalu rendah. Lalu dengan siapa dan untuk siapa kita beramal? Beramallah kita, berbuat baiklah kita hanya untuk Allah. Bukan pujian manusia, bukan untuk dunia, tapi karena Allah. Karena Allah jemaah. Allah kalau mau ganti kita dengan kaum yang lain sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah. Allah uji sebab karena Allah mau tahu mana yang imannya benar-benar beriman, mana yang KW. Begitu ya. Ayat berikutnya 134. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Inna sesungguhnya ma apa-apa tu'aduna yang dijanjikan kepada kalian la'atin benar-benar akan datang. Satu-satunya yang pasti dalam hidupnya seorang hamba itu cuma janjinya Allah. Ini ayatnya Al-An'am ayat 134. Inna sesungguhnya ma tu'aduna la'atin. Apa yang Allah janjikan kepada kalian, apa yang Allah berikan dalam firman-firman-Nya kepada kalian pasti akan datang kepada kalian. Apa yang pasti untuk seorang hamba? Setelah kematian yang pasti adalah janji Allah. Janji Allah itu pasti hadirin. Janji Allah itu pasti. Allah berjanji siapa yang menikah karena Allah, Allah akan tolong dia. Siapa yang menikah menjaga kehormatan agar terhindar dan tidak melakukan perbuatan zina, Allah tolong dia. Siapa yang punya hutang lalu dia berniat bersungguh-sungguh untuk melunasi hutang-hutangnya, Allah bantu dia. Siapa seorang hamba berjihad di jalan Allah, benar-benar menyerahkan harta dan nyawanya di jalan Allah, Allah tolong dia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan dipungkiri. Innama tu'aduna la'atin. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar akan datang. Jadi kenapa kita ragu? Yang sedekah janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang sedekah satu, Allah balas minimal asyru 10 amsalihha, yang setimpal dengan yang dia sedekahkan. Itu baru Al-An'am 160, belum lagi Al-Baqarah 261. Barang siapa yang sedekah satu, Allah balas 700 kali lipat. Belum lagi di Quran surah Saba, siapa yang berbuat baik satu, Allah balas dengan tak terhingga. Dikuatkan lagi dengan hadis Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat baik satu, Allah balas asyra hasanat 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'fin 700 kali lipat, au at'afin katsira, sampai tak terhingga. Ketika Allah sudah berjanji kepada kita tentang sesuatu, lalu kenapa kita ragu? Padahal satu-satunya yang pasti setelah kematian adalah janjinya Allah.
manusia memberi janji pada kita, ditepati atau tidak tergantung kadar imannya kepada Allah. Kalau dia beriman, dia tepati janjinya. Tapi kadang ada saja kalau dia hanya bermain-main lisan, dia nggak menepati janjinya. Dan janji manusia itu gampang berbolak-balik. Hari ini manusia berjanji, besok lupa. Hari ini manusia bilang, janji ya? Iya. Besok tahu dia amnesia. Atau bahkan kita pun sebagai seorang ibu, kita berjanji sama anak, mama janji ya nanti akhir pekan mau kesini dan kesini. Iya, padahal ini lip service doang. Iyanya itu supaya untuk apa? Untuk nenangin. Akhir bulan, mama capek ngapain sih, udah hadirin. Itu janji manusia. Manusia itu kadang janjinya mudah dipungkiri, gampang hatinya manusia itu berbolak-balik. Makanya siapa janjinya yang paling pasti? Atau pertanyaannya, janji siapa yang paling pasti? Pasti datangnya, pasti benarnya, pasti digantinya. Janjinya siapa? Allah. Buka Quran surah Al-An'am 134, innama tu'aduna la'atin. Janji yang Allah janjikan kepada kalian la'atin, benar-benar akan datang. Mana janji Allah yang gak datang? Allah berjanji, kalau kamu nurut di jalanku, aku yang tata hidupmu. Ditata sama Allah satu demi satu. Kamu manut, aku yang nata hidupmu. Kamu nurut, aku rapihkan yang kurang rapih dalam hidupmu. Sebenarnya hidup kita itu ya udah dibagusin sama Allah, hadirin. Cuman kita nggak nyangka, nggak nyadar tau. Seringnya banding-bandingin sama statusnya orang, nikmatnya orang. Akhirnya kita lupa bersyukur. Sebenarnya udah ditata, hidupnya tuh udah ditata. Anaknya soleh, subuh ya subuhan. Kadang juga nggak usah dibangunin, udah tahajud sendiri, udah baca Quran. Kadang ya kalau sempat selalu berbakti sama orang tua lah. Mahal loh hadirin. Di saat yang lain, gimana Ustadz caranya bangunin anak saya sholat subuh? Di saat yang lain masih bertanya begitu, Allah kasih nikmat sama kita. Anak kita gak perlu dibangunin sholat subuh, sudah bangun sendiri. Gak perlu dikongkon. Kongkon tuh teman-teman yang nonton, gak perlu disuruh, gak perlu diperintah tahajud, sudah tahajud sendiri. Gak perlu kita ajak ngaji, budal sendiri, berangkat sendiri. Jadi nikmat mana yang kita pungkiri? Anak kita udah soleh, tapi Ustaz, anak saya tuh loh. Kan ternyata rasa syukur itu harus ditancap kuat-kuat dalam dada. Kalau ngelihatnya nikmatnya orang ya nggak selesai-selesai, hadirin. Kalau akhirat lihat ke atas, kalau dunia lihatnya ke bawah. Janji siapa yang paling pasti datangnya? Janjinya Allah. Wa ma antum bimu'jizin. Dan ini karakternya jemaah. Janji Allah kalau sudah datang kepada seorang hamba, wa ma antum bimu'jizin, tidak ada satupun yang mampu menolak. Allah kalau udah janji, janjinya datang, janjinya pasti, janjinya benar-benar tidak dipungkiri, dan gak ada satupun yang bisa menolak, gak bisa ditolak. Datang. Nggak mau ya Allah, nggak mau. Nggak bisa jemaah. Emang datang. Kalau datang janjinya Allah, nggak akan ada yang pernah bisa menolak. Nggak bisa ditolak.
Ayat 135. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil. Katakan, wahai kaumku, i'malu, berbuatlah, beramallah, ala makanatikum, menurut kedudukan kalian masing-masing. Inni amil, sungguh aku pun berbuat. Ini Nabi Muhammad bilang apa hadirin? Nabi Muhammad loh ini. Nabi Muhammad berkata, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, ayo beramal kalian. I'malu, ayo berbuat kalian. I'malu, ayo berkarya kalian. I'malu, bekerjalah kalian, bekerjalah. Kerjalah kalian. Ala makanatikum, sesuai kadar kalian masing-masing. Makan itu artinya tempat. Ala makanatikum, sesuai dengan tempat kalian masing-masing. Porsi kita ini harus sama hadirin. Apa ya semua jadi guru semua kan enggak. Apa ya semua jadi petani semua kan enggak. Yang tani, yang guru, yang bisnis, yang dagang, yang pengusaha, yang jadi content creator. Semua tuh punya makanatikum, tempat dan kedudukannya masing-masing. Tapi Nabi bersabda, tapi Allah abadikan perkataan Nabi Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, ayo berkarya kalian, beramal kalian, bekerja kalian, berbuatlah kalian. Ala makanatikum. Ternyata Al-Quran itu punya rumus terbaik. Berbuatlah sesuai kadar kemampuan masing-masing. Tulis di kolom komentar teman-teman. Berbuatlah sesuai kadarnya masing-masing. I'malu ala makanatikum. Beramal sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Kalau memang mampunya itu berdagang, silakan. Mampunya jadi content creator, silakan. Mampunya ceramah, silakan. Mampunya public speaking, silakan. Mampunya punya ilmu tentang digital marketing, silakan. Ala makanatikum. Allah perintahkan kita untuk beramal sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Inni amil. Bahkan Nabi menyebut dirinya bahwa Rasulullah SAW saja tetap beramal. Padahal Nabi dijamin surga, tapi tetap beramal enggak? Tetap beramal. Fasawfa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Ma takunu lahu aqibatud dar. Siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat? Innahu la yuflihuz zalimun. Karena Allah tidak akan pernah memberi keberuntungan kepada orang-orang yang zalim. Makanya supaya kita beruntung, beramal salih, berbuat baik, berkarya. I'malu ala makanatikum, berkaryalah sesuai dengan koridor kemampuannya masing-masing. Selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, berkaryalah. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ. Dan mereka menyediakan untuk Allah sebagian hasil dari tanaman mereka, wal an'am, dari hewan ternak mereka juga, nasiban, menjadi bagian yang mereka berikan untuk Allah. Faqalu, sambil berkata, hadza lillah, ini semua adalah untuk Allah, biza'mihim, menurut prasangka mereka, wa hadza li syurakaina, dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Famakana li syurakaihim, dan adapun bagian yang mereka berikan li syurakaihim, untuk perkara yang mereka sekutukan, artinya berhala-berhala mereka, fala yasilu ilallah,
maka tidak akan sampai itu kepada Allah. Wa makana, dan adalah Allah, dan adapun bagian-bagian yang adalah itu lillahi untuk Allah, fahuwa, maka dia yasilu akan sampai ila syurakaihim kepada berhala-berhala mereka. Sa'ama yahkumun, sangat buruklah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Jadi itu ada orang-orang begini, dia ngasih sesuatu tapi dua-duanya, jadi untuk Allah iya, untuk berhalanya juga iya. Syirik gak? Jelas. Allah cuma mau la ma'buda bihaqqin ilallah, gak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maunya cuma pure, murni, hanya untuk Allah, gak boleh ada yang lain. Pure, murni, di hati ini gak boleh ada siapapun, cuma ada Allah. Maka kalau ada yang sesuatu selain Allah, itu tuh kita menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, dan Allah gak suka kan dengan hal itu. Allah gak suka. Allah gak suka hambanya dikasih nikmat sama Allah, hidup sama Allah, tinggal di buminya Allah, makan dari rezekinya Allah, lah kok menyembah selain Allah. Allah gak suka tuh. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin, dan demikian dijadikan terasa indah likatsirin bagi kebanyakan minal musyrikina, orang-orang yang berbuat kemusyrikan, qatla auladihim, mereka menghilangkan nyawanya anak-anak mereka, syurakauhum, karena berhala-berhala mereka yang mereka sembah, liyurduhum, untuk membinasakan mereka, waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk mengacaukan alaihim atas mereka dinahum, agama yang mereka buat-buat sendiri. Walau sya Allah, dan kalau Allah berkehendak, ma fa'aluh, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya, fadharhum, maka biarkan mereka, wa ma yaftarun, bersama kebohongan yang mereka ada-adakan itu sendiri. Zayyana likatsirin minal musyrikin, kadang Allah itu zayyan, bukan Allah ya, mohon maaf. Kadang syaitan itu zayyan, menghiasi satu perbuatan yang gak baik, seolah-olah terlihat perbuatan yang gak baik ini terkesan baik, padahal tidak baik. Tapi dibuat seolah-olah tuh kayak baik gitu, padahal gak baik. Nah, hati-hati hadirin, jangan sampai kita kena khutuwati syaitan, tipu daya dan langkah-langkahnya syaitan. Sampai-sampai kita memandang yang buruk itu baik, dan sebaliknya yang baik itu dipandang oleh kita buruk. Jangan. Ayo lembutkan hati kita. Ilmu tempatnya di hati, maka hati ini harus bersih supaya ilmunya bisa masuk. Pelan-pelan kita jaga ilmu, kita rawat, kita pupuk, supaya nanti kita mengerti yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Doa yang Al-Imam Hasan Al-Basri ajarkan, ulama tabi'in, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan untuk kami yang hak adalah yang hak, beri kami kemudahan untuk melaksanakannya. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang batil adalah batil, berikan kami kemampuan untuk menjauh darinya. Ini doanya jemaah. Semoga Allah karunia kebahagiaan bagi kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat di TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami. Buat sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami untuk mendapatkan konten-konten ilmu, video-video pendek, potongan-potongan ceramah ini yang sahabat bisa sebarluaskan lagi untuk jadi jariah buat kita bersama-sama. Ayo kita bareng-bareng menyebarkan kebaikan dengan cara buka uwir.co.id, langsung bergabung di sana. uwir.co.id, langsung bergabung di sana. Atau save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20.
Baik jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau bertanya waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal hadirin. Silakan Ibu, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lebih baik mana? Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan suara kaum muslimin dimanapun berada. Lebih baik mana mengamalkan sayyidul istighfar atau membaca istighfar secara umum? Kalau ditanya lebih baik mana, maka Nabi menjawab, sayyidul istighfar ini tuannya istighfar. Artinya istighfar yang paling utama. Istighfar yang terbaik, grade-nya. Apa itu? Sayyidul istighfar. Yang kata Nabi, bacalah doa ini karena sesiapa yang baca doa ini di waktu pagi wafat sebelum petang, Allah jamin dia menjadi penghuni surga. Baca doa ini di waktu petang karena sesiapa yang membaca di waktu petang wafat sebelum pagi, Allah jamin sebagai penghuni surga. Jadi sehari minimal berapa kali? 2 kali. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca di waktu pagi wafat sebelum petang, Allah jamin masuk surga. Makanya setiap majelis ilmu yang kita mulai, kita awali dengan sayyidul istighfar. Tadi kita baca nggak? Baca. Rutinkan, amalkan, sebarluaskan. Kalau perlu teman-teman di rumah screenshot, buka www.google.com, lanjut sayyidul istighfar. Udah dapat screenshot, jadiin wallpaper handphone, dihafalin. Ini powerful sekali hadirin. Kalau mati hari itu dijamin masuk surganya Allah. Nah jemaah, pertanyaan lagi. Hari ini kalau kita wafat, kita masuk ke mana? Masuk ke surga. Ingat loh pelajaran ilmu kemarin, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita mati kecuali kita berbaik sangka sama Allah. Jadi kalau kita mati kita masuk mana? Yakin 100% masuk surganya Allah insyaallah. La yamutanna ahadukum atau la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Atau wa huwa yuhsinu dzanna billah. Enggak akan kita disia-siakan Allah. Maka jangan mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah, apalagi sudah mengamalkan sayyidul istighfar. Jadi pertanyaannya, lebih baik mana sayyidul istighfar atau istighfar secara umum? Keduanya baik, tapi kalau ditanya mana yang paling utama, Nabi jawab, seutama-utamanya istighfar itu sayyidul istighfar. Begitu hadirin barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan ibu skor besar. Mau soal akhir? Silakan Mas, fadhal. Fadhal. Iya. Rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Itu kalau kita datang ke masjid kemudian kita sudah sholat, kita nggak tahu ya waktu berapa waktu lagi untuk komat seperti itu. Iya. Kemudian kita udah sholat rawatib, kemudian ternyata waktu itu masih cukup untuk sholat tahiyatul masjid. Itu boleh nggak setelah sholat rawatib kemudian tahiyatul masjid, atau harus didahulukan yang sholat tahiyatul masjid? Jazakumullah khairan jazak. Memang sholat sunnah, kalau bicara tentang yang didahulukan adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu memang didapati ketika kita baru pertama kali masuk ke dalam masjid. Tapi ternyata waktunya longgar. Namanya sholat sunnah itu boleh dilakukan. Udah terlanjur nih sholat qobliyah, tapi ternyata masih longgar. Ya udahlah sholat sekalian, nggak apa-apa dan itu diperbolehkan. Nggak apa-apa dan itu diperbolehkan. Karena keluangan waktunya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Begitu Mas Teguh. Semoga Allah memuliakan Mas Teguh skor besar. Wujud soal akhir, fadhil hadirin.
Jazakumullah salam jaza. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin. Dan insya Allah hari ini kami izin pamitan dulu karena kami mau ke Jakarta. Nanti besok dibersamai sama Ustadz Herman. Ustadz Madan ini Ustadz Madan ya. Nanti ada Mas Madan juga. Nanti atau sama Mas Herman atau sama Ustadz Faisal nanti insya Allah kami. Oh Mas itu kan ini ikut Mas Herman sama Mas Madan ikut usul nanti insya Allah. Tolong di ini ya Mas dihubungi beliau nanti. Besok aja kok 1 hari. Hari ini berangkat, besok kajian langsung pulang habis kajian. Begitu hadirin, ini acaranya acara internal. Nanti insya Allah kita ketemu lagi berarti di hari insya Allah kalau masih hidup ketemu di hari Jumat insya Allah. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara atau save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Dan untuk pertanyaan Mas Edi belum dibalas, mohon izin kami juga masih menunggu dibalas. Kami juga nggak mau bicara tanpa ilmu ya hadirin, biar mantap ada ilmunya. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriya, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Uyghur. Allahumma astur uyubana. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma ansur da'watana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syababal muslimin. Allahumma hdi syababal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya juga hadirin, terima kasih atas kebersamaan dan waktu luangnya. Mohon doanya juga insya Allah masjid lantai 3 sudah naik tiang-tiangnya di lantai 3. Dan sebelah sana ada asrama luasan tanah 410-an meter kira-kira. Mari yuk kita sama-sama ambil peluang amal jariah untuk membangun pesantren atau asrama gedung penghafal Quran ataupun untuk penghafal Quran dan masjid lantai 3-nya. Yuk kita bersamai. Gimana caranya? Teman-teman yang di rumah, TikTok, YouTube, Instagram bisa langsung membersamai melalui QRIS yang dikirim di grup sahabat UIR, atau bisa membersamai lewat Bank Muamalat. Di save nomor rekeningnya boleh 5090180444. Diulangi 900, diulangi ya. Kemana kalau kita mau membersamai peluang jariah membangun masjid? Di 50900180444 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Kemarin sempat ada yang nanya, loh dulu kami transfernya ke rekening atas nama Yayasan HAS Peduli Indonesia atau Kajian HAS, itu rekening siapa? Sama saja jemaah. Jadi karena kemarin masjid administrasinya belum ada, belum bisa diajukan atas nama masjid, jadi pakai nama yayasannya terlebih dahulu, Yayasan HAS. Itu sama saja. Jadi kesana pun boleh sama saja. Nanti ujung-ujungnya untuk kemaslahatan masjid juga. Tapi beberapa bulan belakangan ini karena administrasinya sudah selesai, sudah bisa mengajukan atas nama masjid sendiri, pakailah jadi nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum. 50900180444 Bank Muamalat atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas. Itunya apa? Rusak. Karena tiga colokan ya.